Dan yang ketiga, kalau kita terkait dengan Allah, hidup kita nyambung dengan Allah, Allah akan buktikan tanda-tanda kebesarannya. Allah buktikan tanda-tanda kekuasaannya. Kepada siapa? Siapapun yang beriman kepada Allah. Antara mimpi dan kenyataan, esok pagi sinar lagi mengunci hari. Lampaui mimpi tetap membara, cinta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi inni a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usini nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kehidupan, dan alhamdulillah dilekatkan di dalam jiwa kita keyakinan tanpa ragu dengan petunjuk Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah Allah lekatkan pula dalam jiwa kita keyakinan akan hari bahwa semua kita akan mendapatkan balasan dari setiap apa yang kita kerjakan. Dan alhamdulillah malam ini kita dikuatkan jiwa kita untuk melangkahkan kaki kita, mengendarai kendaraan kita sampailah di Masjid Al-Maqsudi. Semoga masjid ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ikhtiar kita untuk terus melaksanakan apa yang Allah perintahkan menjadikan sebab kita memperoleh rahmat dan firman dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula salah satu yang paling kita khawatirkan, semoga di akhir hayat kita Allah anugerahkan kepada kita husnul khotimah. Dan di akhirat nanti mudah-mudahan Allah kumpulkan kembali dalam tempat yang indah, jannah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik teman-teman, malam ini tema kita biar hidup lebih enjoy, ya benar ya? Ya oke. Memang hari ini apa yang dirasakan oleh hampir sementara orang ketika menjalankan kehidupan ini diliputi dengan aneka kegelisahan, aneka kekhawatiran, dan persoalan-persoalan yang seakan-akan tak kunjung selesai. Khususan kalau kita spesifik melalui aspek keluarga, itu persoalan hari ini cukup rumit. Dari data yang saya peroleh dari tahun 2020 sampai 2022, itu dari aspek nasional jumlah pernikahan itu 2 juta.
2 juta pernikahan dari tahun 2020 sampai 2022, 2 tahun. Dan tingkat perceraian pun luar biasa mengejutkan. 400.000 rumah tangga yang cerai. Jumlah orang yang cerai 400.000 itu bukan jumlah kecil. Kalau dimasukkan ke stadion Gede Bage, stadion GBLA, maka tampung aja 400.000, maka tampung tuh. Paling kapasitas stadion berapa? 40.000, paling 400.000 ini. Itu belum yang memang terus dengan persoalan-persoalan yang menuju ke sana. Itu menggambarkan bahwa apa yang diharapkan melalui rumah tangga, karena rumah tangga itu, pernikahan itu jalan yang sangat diharapkan dan dapat diandalkan agar hidup manusia bahagia. Tetapi ada apa dengan mereka atau sementara orang rumah tangga yang semestinya menjadikan sebab bahagia justru malah menjadi derita. Bahkan tak sedikit menjadi sebab terjadinya satu kriminal, pembunuhan, KDRT, pelecehan seksual, dan aneka persoalan lainnya. Karena kita yakin tidak mungkin ada orang yang bahagia cerai. Benar? Kalau keluarga itu enjoy, cerai nggak kira-kira? Nggak mungkin lah. Nah ini dikarenakan cerai itu tinggi, berarti diliputi manusia itu dengan apa yang sudah Allah gambarkan, konfirmasikan dalam Al-Quran. Tetapi memang dari masa ke masa terbukti membuat orang yakin kepada Allah itu sangatlah sulit dibandingkan mengajarkan kepada orang satu keterampilan tertentu. Saya ambil contoh. Teman-teman tadinya ketika lahir ke alam dunia ini bisa pakai motor nggak? Nggak bisa ya. Sampai bisa pakai motor itu butuh waktu proses. Perlu nggak tahunan? Perlu tahunan belajar motor? Nggak perlu lah. Paling cuma 1 kali, 2 kali, ya nggak perlu sebulan juga bisa. Dari kita tidak bisa baca Quran sampai jadi bisa baca Quran, prosesnya itu berapa tahun itu? Relatif itu. Ada yang beberapa bulan juga bisa. Bahkan ada yang sampai khatam 3 tahun juga bisa. Benar? Dari mulai kita misalkan apalagi tuh? Nah ini belajar mengoperasionalkan kamera itu berapa lama Kang? Nggak lama ya? Cukup 1 hari? Seminggu cukup ya? Oke. Berlatih bikin kopi? Sebulan lah. Yang paling sulit apa tuh? Ternyata yang membuat sulit, yang paling sulit membuat manusia itu yakin kepada Allah. Itu paling susah. Kenapa saya mengatakan yakin itu susah? Karena banyak orang bahkan pada masa lalu pun terbukti seiring bertambah waktu memegang agama, meyakini satu agama, khususan muslim, seiring bertambahnya waktu kok aneh malah menjadi orang yang ragu. Bahkan tak sedikit bina agama, murtad di usia dewasa itu. Termasuk perceraian yang terjadi di tanah air kita ini, itu yang dominan, itu yang tren paling besar grafiknya usia 41 sampai 55. Mereka yang sudah punya anak 2, punya anak 3, anaknya SMP, SMA, yang seharusnya semakin bertambah sayang dan kuatnya tali cinta kasih dalam rumah tangga, malah cerai. Na'udzubillahimin dzalik. Nah ini gambaran bahwa ada persoalan dalam bangsa ini. Ditambah lagi kegelisahan kita tentang remaja, tentang anak-anak muda. Saya terkejut kemarin tuh pas penyuluhan ini ketahanan nasional kemarin itu di Hotel Cordela.
mendengar informasi dari salah satu pemateri itu bahwa ada perempuan sudah menjadi menjual martabat dirinya di Cianjur, itu kelas 4 SD. Anak SD kelas 4 perempuan sudah jual diri. Nauzubillahimin dzalik. Ini potret-potret yang mana notabene kalau kita bicara Cianjur, mohon maaf nih, Cianjur itu dulu kental dengan kota santrinya loh itu. Betul. Tempat pesantren. Bahkan yang paling terkenal pada tahun 80-90 yang disebut dengan kota santri itu apa di Bandung itu? Tasik. Tasik itu kota santri dulu. Sekarang udah enggak. Kata siapa? Kata orang Tasik. Maksiat sudah merajalela. Di sekitaran Masjid Agung pun orang sudah tidak malu bermaksiat. Artinya ada persoalan-persoalan yang harus dibenahi oleh generasi hari ini. Kenapa? Karena Allah tidak akan mungkin mengutus Nabi lagi setelah khataman nabiyyin Rasulullah SAW, tetapi harus memang umatnya yang bangkit untuk membenahi tatanan hidup yang sekarang kita jalani. Karena kalau tidak menutup kemungkinan ajaran agama yang kita cintai bisa hilang di tanah kita sendiri. Di Eropa ada 2 negara yang dulu mayoritas Muslim, sekarang minoritas apa aja? Itu 2. Hah? Terus Spanyol. Yang kedua apa lagi satu lagi? Portugal. Lain tukang galinya kadenya. Itu dari Spanyol dan Portugal itu dulu itu negara mayoritas Muslim dan kuat keislamannya. Kini dalam keadaan lemah dan minoritas dan sulit dibangkitkan, termasuk Portugal. Sehingga ada dugaan, ya banyak cerita dari rubrik-rubrik informasi, ya si CR7 tuh Cristiano Ronaldo, ya ada isu mau masuk Islam. Ya mudah-mudahan beliau jadi mualaf, mudah-mudahan, karena sudah ada kecintaan kepada nilai-nilai Islam, termasuk dia menyesal kenapa pasti bertemu dengan Monaco gitu. Ya, yang notabene kental dengan Muslim. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dari hidup yang Allah anugerahkan ini diberi kesempatan untuk menjadi bagian meningkatkan dan memperlihatkan Islam kepada tanah air kita secara khususnya umum dan negara dimanapun berada dunia, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selama ini dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, setiap kali manusia membangkang kepada Allah, meninggalkan apa yang Allah tetapkan, maka dimanapun berada manusia akan diliputi kehinaan. Allah berfirman, "Zuribat 'alaikumuz zillatu aina masukifu illa bihabli minallah wa hablim minan nas." Dalam surah Ali Imran ayat 112, dimanapun kalian berada wahai manusia, kalian akan diliputi dengan kehinaan, kecuali jikalau kalian wahai manusia dimanapun berada berpegang kepada hablu minallah, tali yang dianugerahkan dari Allah, yakni petunjuk Al-Quran yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW, wa habli minan nas, dan berpegang tali komitmen dengan manusia. Kalau melepaskan itu, maka dimanapun kamu berada akan diliputi kehinaan. Dimanapun kamu berada akan diliputi kehinaan, kenistaan, kerendahan, dan hal-hal lainnya yang tidak sesuai dengan fitrah manusia, yang melahirkan di tempat itu lahirlah aneka kejahatan, kriminal, termasuk tumpah darah, dan aneka hal-hal buruk lainnya akan muncul dimanapun tempat itu berada kalau meninggalkan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ambil contoh, Allah yang Maha Pemurah membuktikan kemahamurahannya itu dengan tidak membiarkan manusia dalam kegelapan,
Ketika manusia di fase kegelapan, dalam fase kehinaan atau yang dinamai zulumat dalam istilah Al-Quran, Allah pasti mengutus pihak yang dikehendakinya yang dinamai Nabi kepada kaum itu agar mereka kembali menempuh jalan yang lurus. Dan jumlahnya luar biasa. Nabi-nabi yang Allah utus semuanya ada berapa teman-teman? Nah, 10.000. Ada yang tahu lagi? 124.000. Berarti sudah 140.000 kali kegelapan menimpa di bumi ini sebelum diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagian di antara nabi-nabi itu yang seharusnya disambut ajakan kepada kebenaran, ajakan kepada kebaikan, malah dibunuh oleh kaumnya. Seperti di antara 25 nabi dan rasul, siapa nabi yang dibunuh oleh kaumnya? Hah? Nabi Yahya alaihissalam. Terus Zakaria alaihissalam. Terus Nabi Isa pun mau dibunuh. Ya. Tetapi Allah mengangkatnya. Bahkan Rasulullah SAW pun mau dibunuh kan. Tetapi Allah membuktikan kekuasaannya, membenarkan kalam-kalamnya bahwa dia Rasul Allah yang dijaga dan dilindungi dan akan membawa kemenangan walau kalian musyrikun, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Contoh, kita ambil contoh ketika Nabi Muhammad SAW pernah mengalami tidak waktu perang Badar. Pahami? Ada yang tahu tahun berapa itu? Tahun berapa? Tahun berapa itu? 2 tahun setelah hijrah ke Madinah. Orang-orang musyrikin ke medan Badar itu membawa berapa orang? 1.000 orang. 1.000 orang dikerahkan oleh Abu Jahal, oleh Walid al-Mughirah, oleh Umayyah bin Khalaf, oleh Abu Sufyan, hanya untuk membunuh seorang Nabi Muhammad SAW. 1.000 orang. Tujuannya apa sih? Membunuh Nabi. Mereka sudah mengetahui artinya bahwa Muhammad Rasulullah itu bukan kaleng-kaleng itu. Lecek-lecek. Sampai untuk berupaya membinasakannya, menurunkan orang 1.000 orang. Kira-kira kalau ada penjahat hari ini, ada yang katakan orang jahat, penjahat apa tuh, kelas kakap ke, kelas tongkol ke, kamu kelas teri yang impun. Itu polisi butuh mengerahkan berapa orang sih? Perlu 1.000? Ada godo. Paling 2 cukup. Polisi di tempat saya ada badan narkoba, ini merasakan, ini kami tangkap. Berapa orang? 2 cukup lah, seorang nggak cukup. Kenapa? Lemah. Tapi untuk Nabi Muhammad SAW itu untuk membinasakannya pun 1.000 orang digencarkan oleh orang-orang musyrik agar Nabi Muhammad itu meninggal atau terbunuh. Apa terbunuh? Hah? Nabi terbunuh? Nabi terbunuh tidak? Tidak. Bahkan meraih kemenangan. Penasaran, Abu Jahal tewas di medan Badar, Abu Lahab masih hidup, penasaran. Di tahun berikutnya, tahun ketiga, digencarkan lagi upaya membunuh Nabi. Sampai yang kedua dinamai dengan perang Uhud. Dan orang-orang musyrikin menurunkan berapa orang di perang Uhud? Ya. Hah? 1.000 kan? Oh, tadi Badar. 3.000 orang. Bayangkan coba. Alangkah ngerinya kalau kita dikejar oleh 3.000 orang dan untuk membunuh kita. Kebayang nggak? Deg-degnya itu. Betul? Jangankan 3.000, 30 orang. Bunuh.
deg-degnya pasti eta. Tetapi tidak dengan Rasulullah SAW. Beliau enjoy aja tuh. Enjoy aja. Wahai Rasulullah, mereka orang-orang musyrik diperkirakan 3.000 orang, jauh lebih banyak dari Medan Badar, dan mereka begitu bersemangat untuk menyalakan perangan di antara kita. Apa kata Nabi? Jangan takut. La takhaf wa la tahzan. Jangan takut dan jangan bersedih. Allah pasti akan memenangkan agamanya. Walau karihal musyrikun, walau karihal munafiqun, dan seterusnya. Di medan Uhud dengan jumlah 3.000 orang, apa berhasil membinasakan Nabi? Lagi-lagi gagal. Akhirnya orang musyrikin geleng kepala pulang ke Mekah kembali. Di tahun kelima mereka kerahkan lagi jumlah orang lebih banyak, bahkan bersekutu dengan Yahudi, Quraisyah dan An-Nadir, sampai terjadi perang yang kelima itu Ahzab, perang Khandaq. Jumlah musuh atau orang musyrik yang berupaya membunuh Nabi 5.000 orang, ditinggalkan terus. Lagi-lagi Nabi selamat, bahkan menang. Itu disampaikan di dalam Al-Quran, tetapi tidak menyisakan keyakinan yang mantap dalam benak sebagian muslim. Terlebih dalam benak semua muslim hari ini, itu terhenti di cerita saja, kisah Nabi saja, yang tidak mungkin terulang pada masa kita. Pertolongannya, kebesarannya, termasuk kemenangannya dan hal-hal lainnya. Padahal yang membuat Nabi menang itu bukan hebatnya Nabi, tetapi kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan hebatnya Nabi. Maka dari itu, syarat pertama kalau kita hidup ingin enjoy, maka dari apapun profesi kita, aspek hidup kita, sebagaimana nabi-nabi diutus dan para rasulnya, mengajak kita agar mengaitkan jiwa kita kepada Allah dengan yakin kepada Allah tanpa ragu sedikit pun. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam hidup kita sehari-hari. Dan kita mungkin break dulu Isa ya bro. Gus, Isa dulu deh. Udah tuh 25 tuh. Hah? Oh yang benar ini. Oh ya siap. Oke, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Jadi agar kita hidup lebih enjoy, yang pertama harus dipastikan jiwa kita terkait dengan Allah. Hari ini banyak, dan saya pun seringkali aneh dan tercengang. Kemarin saya bertemu seorang pemuda di Cilengkrang. Dia cerita hidupnya dari lahir di kota Bandung, lulus sekolah ke Jepang, di Jepang 3 tahun, pulang dari Jepang dia mengatakan, Pak, saya agnostik hari ini. Tuhan itu sulit dipahami. Saya coba di sana, saya masuk Hindu, masuk Buddha, termasuk agama yang lainnya. Keputusannya Tuhan tidak ada. Aneh. Baru menyatakan Tuhan tidak ada, usia kamu berapa sekarang? 32 tahun. Hah? Saya tanya, kamu ngobrol sama siapa? Sama seorang Pak. Di mana? Jepang. Walhasil kesimpulannya Tuhan tidak ada. Halo. Saya bilang begini. Kalau ada sebutan, harus ada wujudnya. Terlebih kalau ada wujud, harus ada sebutannya. Kalau tidak ada wujud, sebutan pun tidak ada. Contoh gini. Iya naon ieu? Iya tinggal kelihatan. Ini apa ini? Yang merahnya ini. Hah? Casing HP ya. Ini apa ini? Gantungan.
Karena kelihatan kan? Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Gelas. Itu apa tuh? Hordeng, kaca, karpet. Setiap ada sebutan harus ada namanya. Dan semua nama yang diperkenalkan dalam hidup ini, apa ada yang keberatan kamu? Bahwa ini ember, ini panyuk, itu gelas, itu masjid, rumah, gang, solokan, komberan. Satu pun gak ada yang kamu tolak. Itu tahu, tempe, bala-bala, comro. Tetapi kenapa begitu ada orang mengatakan Allah, bahkan Nabi mengatakan Allah yang belum sekinambung 15 abad, tiba-tiba kamu menolak? Saya tanya sama kamu, saya bilang, hari mana boga masalah naon jeung Allah teh? Walhasil ternyata benar kata guru saya dulu berbicara, yang paling sulit itu meyakinkan Allah. Belajar apapun mudah. Mau mengendarai kek, mau jadi montir kek, mau ngecat kek, mau apapun gampang, komputer kek, nggak ada yang susah semuanya. Selama kamu mau, kamu pasti bisa. Tetapi kalau keyakinan, selama kamu masih bermaksiat, tidak akan pernah yakin kepada Allah. Persoalannya hari ini, kenapa Muslim mengalami resesi iman, futur iman, maksiatnya gak bisa direm. Lewat apa? Salah satu media gadget. Maksiat yang paling ringan, bahkan tak terasa, bahkan tak dianggap dosa, maksiat mata melalui media sosial, melalui HP, itu maksiat yang tidak dirasakan maksiat oleh si penontonnya. Padahal itu demi Allah maksiat, akhirnya jiwanya tertimpa sakit, akhirnya tertimpa roda, tempatnya dinamai marod, itu dinamai dengan penyakit, akhirnya lemah dan futur tak sedikit sampai menjadi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pantas dan wajar para nabi diutus itu ternyata tujuannya satu, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW, tujuannya satu, amanabillah, amantu billah, berimanlah kepada Allah. Karena itu runci satu aspek yang paling pokok dalam hidup ini, sebelum menjalankan rumah tangga, sebelum kita berdagang, sebelum berbisnis dan profesi apapun, tidak akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki kalau tidak beriman kepada Allah. Sehingga banyak orang berkata, kenapa katanya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Maha Adil, tetapi kenapa yang saya rasakan begini begitu? Saya bilang, kamu terhubung gak sama Allah? Kalau nggak terhubung, ya pasti nggak akan mendapatkan apa yang Allah janjikan. Harus terhubung dulu. Katanya perusahaan ini memberi gajinya besar kepada karyawan-karyawannya. Katanya orang itu baik, tapi saya nggak pernah merasakan kebaikannya. Kenal? Ente, tuh. Coba dekati dia. Coba kamu kerja di situ. Termasuk banyak orang menolak, bahkan tidak yakin dengan apa pemurahnya Allah, maha kasihnya Allah, maha pemberinya Allah, tetapi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu, teman-teman sekalian.
kajian kita yang tadi sedikit terputus dengan kewajiban untuk sholat. Semoga sholat kita menjadi amal soleh yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya lihat ini banyak di antara kita nih teman-teman dari Briges nih. Briges dari area sini. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan semua kita selamanya dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Oke, dari tadi pembicaraan tadi ada yang bisa mengingat gak? Tujuan Nabi dan Rasul diutus itu untuk apa tadi? Hah? Amantu billah, betul. Nah, hadiahan bang, ya. Beriman kepada Allah. Iman kepada siapa? Iman kepada siapa? Malaikat, semua malaikat. Iman kepada objek-objek iman. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadim min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Surat nanti Bu Al-Baqarah. Nah, pada masa diutusnya Rasulullah SAW, tempat yang di situ ada Baitullah Ka'bah yang 2000 tahun sebelumnya sudah tegak ajaran Islam melalui sosok mulia Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail alaihissalam, dan terus berganti generasi semakin melemah keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman itu apa, Bu? Saya. Iman itu apa? Yakin tanpa ragu. Kalau ragu iman bukan? Bukan, namanya keraguan, roib. Maka ditolak oleh Al-Quran, la roiba fi. Nah, hingga pada situ di Ka'bah itu sebagian orang-orang musyrikin meyakini tanpa dasar pengetahuan yang benar, tanpa dasar tuntunan Allah, tanpa dasar kitab suci. Karena di kota Makkah masyarakat musyrikin itu tidak berpunya pedoman kitab suci, hanya cerita dari nenek moyang mereka yang menyimpang dari tuntunan Allah. Hingga singkat cerita, Tuhan yang diyakini oleh orang-orang musyrik pada waktu itu, yang disimbolkan dengan berhala dari batu dan dari kayu di Ka'bah, ada berapa jumlahnya waktu itu? Yuk, ada berapa? Luar biasa si Akang, ya, Masya Allah. 360 berhala yang mereka buat dari batu dan kayu. Berhala yang paling besar siapa namanya tuh? Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Datang informasi setelah mereka cermati beberapa hari di usia Nabi Muhammad SAW 40 tahun, beberapa hari tokoh-tokoh musyrikin tidak melihat Muhammad Rasulullah SAW. Mereka bertanya, "Aina Muhammad? Kemana Muhammad? Sudah lama tidak saya lihat." Orang sebagai berkata, kata Khadijah istrinya, Muhammad sedang di Gua Hiro sendirian. Ngapain? Ngapain? Orang sedang ramai-ramai berkumpul, ada pesta rakyat, ini malah menghilang di gunung. Ngapain? Walhasil di situlah Nabi Muhammad SAW memperoleh wahyu. Nah, yakni surah 96 Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Terdengar berita setelah beliau menyampaikan kepada istrinya Khadijah Al-Kubra binti Khuwailid radhiyallahu anha, lalu diyakini tanpa ragu bahwa itu benar. Lalu disampaikan kepada budaknya Khadijah, siapa tuh? Yang dibebaskan dan yang menemani Nabi, yang menemani Nabi untuk berdakwah ke Taif. Siapa tuh namanya itu? Nah, Zaid bin Haritsah radhiyallahu anhu. Lalu terdengar dari beliau bahwa Nabi Muhammad SAW sudah mendapat wahyu, dan Tuhan yang harus kita percaya ternyata bukan
berhala-berhala yang 360 ini dia adalah Allahu Ahad. Ahad, zat yang Maha Esa. Tentunya itu mencengangkan Abu Jahal, Abu Lahab sampai mereka membantahnya, bagaimana mungkin Tuhan yang jumlahnya 360 bisa kalah dengan yang Esa. Disengsurikeun tah eta berita teh. Nya lamun jelema meureun nya piraku saurang bisa ngelehkeun 360. Sakuat-kuatna jelema, sekuat-kuatnya orang, ari digebukan ku 360 pada ribu atuh. Terus teh ku dan kawan-kawan mah wah anu kuat. Ini kalau patokan manusia ini Tuhan. Hingga akhirnya Allah meming Nabi SAW surat naon ieu? Wattakhadhu min dunillahi alihatan la'allahum yunsarun la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundum muhdharun. Surah apa itu? Hah, surah apa? Luar biasa, Yasin, Allah soleh jangan Masya Allah. Surah Yasin ayat 74. Wattakhadhu min dunillahi alihah. Mereka mengambil Tuhan-Tuhan yang selain Allah, walaupun jumlahnya 360, wahum yunsarun, dan mereka tidak bisa menolongnya. La yastati'una nasrahum wahum lahum jundum muhdharun. Bahkan wahai orang-orang musyrikin, jangankan Tuhan-Tuhan itu menolong kalian, justru kalian itu jundun, tentara-tentara yang menjaga berhala-berhala itu. Jadi setiap malamnya itu Bu, berhala yang ada Ka'bah yang waktu itu disimpan berhala oleh orang-orang musyrik yang jumlahnya 360 itu dijaga setiap malam oleh orang-orang musyrik di sip garonda. Naon sabab dijaga? Bisi anu maling, bisi anu nyokot. Akhirnya mereka tersentuh orang-orang yang hatinya cerah. Tuhan itu dijaga atau menjaga sesuatu ya, atau sosok atau zat yang patut dan sewajarnya dipertuhan itu menjaga atau dijaga? Menjaga dong. Masa Tuhan dijaga? Ketika ada pihak yang dijaga berarti dia lemah. Pami aya orang tua nu sakit di rumah sakit jaga antong. Kunaon sabab? Lemah, gak bisa makan sendiri, gak bisa bangun sendiri, harus dibantu karena kondisinya lemah. Ini Tuhan kok dijaga? Hingga akhirnya mereka tercengang. Kalau beriman kepada Allah, Allah tak sekedar penjaga, dia adalah walinya orang-orang beriman. Surah apa itu? Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Surah Al-Baqarah 257. Allah walinya orang-orang beriman. Wali itu naon lawan teh? Pihak yang dekat. Wali itu pihak yang dekat sehingga dia dapat menolong, dia sangat menjaga, memperhatikan, dan semua hal yang disyaratkan dengan kedekatan itu dinamai dengan wali. Maka kita diajarkan doa, anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Nah, mereka berkata, kalaulah saya beriman kepada Allah, apa yang akan saya dapatkan? Allah menjadi wali dalam hidupmu, dunia wal akhirah. Seperti contoh begini, teman-teman saat ini misalkan bekerja di satu perusahaan, gajinya 5 juta. Tiba-tiba ada orang menawarkan pekerjaan lain dengan gaji sama-sama halal 50 juta. Pindah moal? Pindah pasti. Pasti pindah. Akang, sana bi? Mehong, Allah. Ngangge motor atau apa kan dia? Motor naon? GL. Kalau ada orang bisa depan sana, Kang Mehong, bagaimana kalau kita barter? Saya punya X-Max, bosen,
tukeran lah. Cokot mah. Candak. Kenapa? Menguntungkan. Mau dijual tak eksmek, meureun bisa sakbaraha kalian GL deui tah. Betul tidak? Nah, itu yang membuat sebab sementara orang-orang yang berakal, mereka dengan mudah berpindah dari Tuhan-Tuhan yang mereka anggap Tuhan berhala-berhala itu, dan mereka pindah mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW karena sangat dipahami. Kalau berhala ini dijaga, kalau Allah menjaga. Nah, yang kedua, siapa yang beriman kepada Allah, Allah membuka jalan untuk menjalin hubungan dengan baik dengan diwajibkan berdoa. Ud'uni astajib lakum. Dan yang ketiga, kalau kita terkait dengan Allah, hidup kita nyambung dengan Allah, Allah akan buktikan tanda-tanda kebesarannya. Allah buktikan tanda-tanda kekuasaannya. Kepada siapa? Siapapun yang beriman kepada Allah. Buktinya siapa? Para nabi dan rasul itu. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Surah apa itu? Kang Mehong Dewa. Fusilat ayat 53. Kalau terhubung dengan Allah, Allah akan perlihatkan bukti-bukti tanda kebesarannya. Salah satunya ketika Nabi Muhammad SAW mau berhijrah ke Madinah, dikejar oleh orang-orang musyrikin, lalu bersembunyi di mana? Di gua apa tuh? Di gua Sur. Gua Sur itu panjang atau pendek luasnya? Pendek, cuma 3 meter tuh. Sambil berteriak Abu Jahal, wahai Muhammad, aku menemukanmu, akhirnya akan kubunuh kamu. Tuh, di dalamnya bersama siapa tuh? Abu Bakar As-Siddiq. Kata seorang musyrik yang lain, wahai Abu Jahal, di gua itu tempat sarangnya ular, saya nggak peduli. Cek Abu Jahal teh, begitu Abu sekarang eta mulut gua pinuh kunaon, laba-laba pepoean, laba-laba itu. Kata Abu Jahal, tidak mungkin Muhammad masuk ke tempat ini, tidak ada satupun sarang laba-laba yang putus talinya. Ada burung yang sedang menyerami di dalam gua. Apa kata Nabi? Wahai sahabat Abu Bakar, Allah memperlihatkan tanda-tanda kuasanya. Allah memperlihatkan bahwa dia adalah wali untuk kita. Dia menjaga kita dari keburukan niat jahat orang-orang musyrikin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW selamat dari gangguan orang-orang musyrikin dan siapapun yang menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hubungan dengan Allah itu dinamai dengan din. Nah, jelas Bu? Din. Inna dina indallahil Islam maliki yaumiddin. Tapi ada yang mendustakan, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Din itu hubungan harmonis dengan Allah. Siapa yang menjadi hubungan harmonis dengan Allah dengan iman? Iman itu sesuatu nilai dalam benak manusia yang dengannya walau tanpa kabel, bahkan nirkabel nih wireless, jiwanya terkoneksi dengan Allah. Jadi kalau kita ingin hidup enjoy, koneksikan jiwa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara beriman, yakin tanpa ragu kepada Allah. Apa tandanya orang yang jiwanya terhubung dengan Allah? Alladzina tatma'inu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah tatma'inul qulub. Orang yang beriman itu dia jiwanya terkoneksi dengan Allah. Koneksi dengan Allah itu dinamai zikir. Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Surah Baqarah ayat 152. Fazkuruni azkurkum, maka berzikirlah kepadaku, aku pun akan berzikir kepadamu. Langsung terjadi itu. Kenapa? Karena dia sangat dekat.
Fa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Kedekatan dengan Allah itulah yang membuat para nabi, para rasul, dan generasi setelah itu para sahabat, para tabi'in, itba'ut tabi'in, dan ulama-ulama yang soleh dan seterusnya sampai hari ini. Kenapa mereka hidupnya enjoy? Jiwanya terkoneksi dengan baik dengan Allah. Itu. Nah, kita diwajibkan thalabul ilmi oleh Nabi Muhammad SAW. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli minal muslim. Teman-teman, saya mau tanya, tujuan kita mencari ilmu itu apa? Ayo. Supaya apa kita tahu ilmu? Tambah iman, menguatkan iman ya. Iman mah hiji moal lamah ya, hiji. Pun bojo duka ada gitu dah. Menguatkan iman. Jadi ilmu itu, goalnya ilmu, outputnya ilmu, hasilnya ilmu, produknya ilmu itu kita paham dengan tanda-tanda. Naon cenah Bu? Apa teman-teman? Tanda-tanda. Ilmu jamaknya alam. Alam jamaknya alamat. Tanda-tanda. Contoh. Ibu keluar rumah, melihat langit hitam siang hari itu. Cek ilmu itu tanda-tanda hujan, tanda-tanda halodo. Nah, ada hujan tuh. Terus di sini ada yang senang dengan kucing tidak sini? Ada? Oke, coba tebak ya. Kucing apa warnanya putih? Jelas belum? Jelas ya, benar kan? Jelas, belum jelas. Coba sebutkan tanda-tandanya. Buluna jabrig ente? Gondrong, buluna jabrig. Oke, Persia, Angora ya meren. Kumisnya seberapa lembar? Baplang. Gila, baplang. Baplangnya kumisnya nggak cepat kita. Ucing naonnya itu. Betul nggak? Kehilangan koneksi kan? Tapi kalau warna putih, gede, mungkin muncul dugaan. Saya kira itu Persia. Coba bisa lihat fotonya. Wah, ini mah kucing anu. Termasuk ketika bicara tentang motor. Begitu ada lewat motor, yang tahu motor, akrab dengan motor, bisa tahu tuh kenapa suara apa itu. RE King paham tuh. Punya motor, bread RE King, tahu nggak tuh RE King? Perlu lihat motornya? Nggak usah, RE King dah. Nah, lewat deh Ninja 250, bread. Tahu nggak tuh Ninja? Dari mana? Suara knalpot. Gak usah lihat. Vespa. Vespa tah. Itu. Termasuk yang namanya apa tuh? X-Max, N-Max. Itu orang yang akrab bisa tahu tuh. Saya di rumah tuh lagi duduk sama istri, sama anak-anak, ada yang berhenti. Nih, ada X-Max berhenti tuh di depan rumah kita. Siapa itu? Kok papi tahu sih? Nyapan akrab jeung motor. Karisma ta, sah. Nah, apa sih? Dari knalpotnya. Beda nggak? Beda itu. Nah, itu tanda-tanda. Nah, jangan sampai kita beriman, tetapi khawatirlah iman kita tuh enggak sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak mau mencari ilmu untuk tahu tanda-tanda. Seperti datang seorang pasien ke dokter, ditanya, ibu nu karaos naon? Ibu teh tos tilu sasi pak dokter, kunaon? Teu boga duit. Oh, ieu mah tanda-tanda sengklek. Penyakit sengklek ieu mah. Ini pak dokter sulit nggak enak nelan, pusing, anu-anu. Oh, penyakit anu. Dari mana dia tahu? Dari tanda. Coba kita lihat Al-Qur'an nih. Wa minan nasi may yaqulu amana billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Surah apa itu? Al-Baqarah lagi itu ayat 8 tuh. Ada sebagian orang berkata, aku beriman kepada Allah dan hari akhir,
padahal mereka tidak beriman kepada Allah. Kenapa? Tidak nyambung tanda-tandanya. Nah, begitu iman seseorang kepada Allah, berarti jiwanya terhubung dengan Allah. Terhubung dengan Allah dinamai zikir. Kalau zikir terjadi di dalam jiwa manusia kepada Allah, apa tanda-tandanya? Jiwa orang itu tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, jiwa orang-orang yang beriman itu dalam keadaan mutmainnah, tumaninah, tenang. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Sehingga orang-orang beriman, nah karaos kokang mehongnya karaos teh. Ketika iman kepada Allah di jalan orang kan pakai motor ya, aya nu ngagunting, krek, tewas ya, pasti ngadoakeun ya, ya Allah selamatkanlah orang itu. Betul ya? Mau diundang, haram jadah sia, karena aya iman. Selamatkanlah orang itu ya Allah. Jadikan aku orang yang bersabar dan aku takut kepadamu. Gitunya Mang Neong ya. Pasti. Ibu-ibu di bumi digoda ku barudak. Tos ngepel, capek-capek ngabayakeun makanan. Karena iman di dalam hati terhubung dengan Allah, ya Allah. Pastinya. Ya Allah. Leres? Jadikan aku seorang ibu yang penyabar ya Allah. Wah, mana itu mikir atuh sedikit. Oh ada ayat hati nyambung jeung Allah teh. Ya Allah. Gitu. Jadikanlah anakku anak yang soleh ya Allah. Ya gitu punya. Salaki kadang-kala bersikap rudet. Moal amak nu iman mah. Ya Allah. Ada apa dengan suami aku ya Allah? Tadi kan kalau terhubung akan muncul doa. Dan itu maka orang beriman wajib dan hukumnya fardu wajib meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi Muhammad SAW dilempari oleh orang-orang Taif sampai berdarah kakinya, lalu dibawa ke sebuah kebun. Di situ ada seorang hamba penjaga kebun namanya Abdas, keturunan dari Yunus bin Matta. Lalu beliau bermohon, Tuhanku, kepada siapa aku akan menyerahkan diriku ini? Apakah aku akan mendatangi satu kaum dan mereka akan kembali memperlakukan aku dengan buruk? Tetapi aku ridho, asalkan ini bukan wujud murka-Mu kepadaku. Jangan siksa aku ya Allah dengan hukuman yang aku tidak sanggup menahannya. Jangan siksa aku ya Allah. Padahal Nabi itu salah nanaon. Tetapi itu mengajarkan kepada kita harmonisnya seorang iman kepada Allah ketika diuji oleh kehidupan dunia akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan yang muncul emosi amarah, bukan. Maka pada akhirnya di ujung hayatnya orang beriman dipanggil ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang riweuh, yang tenang. Yang tenang. Dari mana tenang itu? Dari terhubungnya jiwa dengan Allah yang dinamai dengan zikir. Seorang yang tenang jiwanya kelihatan dari mananya coba? Dari wajahnya, dari perilakunya, dari sikapnya. Si A dan si B. Si A beriman, si B tak beriman. Diuji hal yang sama, nyeri huntu, beda hasilnya moal, beda. Karena si A beriman, diuji nyeri waos, ya Allah. Ya Allah, ampunilah hamba, boleh jadi sakit gigi ini mengingatkan mungkin ada makanan yang telah masuk ke perutku dan itu haram. Ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Boleh jadi ada makanan yang masuk atau air yang masuk sehingga ini sakit mengingatkan
sebagai sarana untuk berzikir kepada Allah. Tapi lamun menuntut iman, uring-uringan. Kalau mana geus diri hunto? Cabut aku aing gitu toh. Karena nyeri aing geus cager mau dicabut kira deh. Saya melihat ibu di rumah sakit saat menjaga ibu saya, beberapa kali saya menyaksikan orang yang wafatnya berteriak-teriak. Aya nu di talian, teu di baju, gogorowokan. Torino, Torino, aing Torino. Baru nyabutan infusan. Abi kieu kunaon jelema teh? Teu lila ditutupan kain bodas. Bu, ini kenapa? Meninggal Pak? Hah? Meninggal? Yang tadi teriak-teriak? Iya. Secara ilmu eta suul khotimah, husnul khotimah. Tuh, suul khotimah. Dari mana tahu? Tanda-tandanya. Lamun suul khotimah di alam kuburna kira-kira itu bagja atau susah? Susah. Nauzubillahi min. Nah, kenapa tidak dilatih jiwanya untuk beriman kepada Allah? Nah, jadi orang yang beriman kepada Allah, jiwa terkoneksi dengan Allah dinamai zikir. Zikir membuahkan jiwa orang itu akan tenang. Ketenangan akan muncul dan bertambah-tambah saat diuji. Maka Nabi Muhammad SAW dan Nabi sebelumnya pun begitu, tidak pernah lolos hari-hari dari cacian orang, makian orang, kebencian orang, agar kelihatan imannya itu semakin terlihat, sehingga kelihatan pada akhirnya bahwa Muhammad Rasulullah bukan manusia biasa, beliau seorang nabi. Datang ke orang, tah nabi mak itu diuji teh sabar ngait ke Allah ngadoa, da itu mah nabi, da urang mah lain. Justru urang teh kudu nututukeun nabi lamun hayang mulia. Leres teh Bu? Ada seorang perempuan. Siapa perempuan itu yang sabar atas ujian suaminya dan mendapat istana sorga? Siti Aisyah. Hah? Siti Aisyah Bu, eta tarangaos. Komo ka masjid mah tarapisan. Nah, da can aya. Cicing nage di tempat anu jelema doraka. Coba kayak masjid kumaha? Musola ge teu meunang aya dia. Kenapa dia mendapatkan sorga? Sabar atas ujian dari suaminya. Hari ini banyak istri yang tak sabar dengan sikap suaminya. Suami pun tak sabar atas sikap istrinya. Hingga saya katakan di awal tadi, perceraian dari 2020 sampai 2022 itu 400.000 pasang cerai. Nauzubillahimin zalik. Maka ketika jiwa terhubung dengan Allah, Allah akan menganugerahkan hudan. Hudan ini dinamai petunjuk dalam bahasa kita, dan itu sejak Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam alaihissalam di dalam sorga lalu tergoda oleh syaitan hingga cerita-cerita memakan buah khuldi dan turun dari langit, lalu Allah berfirman, qulna bitu minha jami'a faman tabi'al hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Turunlah kalian berdua di tempat ini wahai Adam bersama istrinya Siti Hawa. Fa imma ya'tanakum minni hudan, jikalau datang petunjuk dariku, hudan dariku, faman tabi'al hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dan barang siapa yang mengikuti hudan itu, maka dia tidak akan diliputi dengan rasa khawatir dan tidak akan diliputi rasa sedih. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Berarti siapa manusia hari ini yang hidupnya tidak enjoy, yang jiwanya diliputi kekhawatiran, jiwanya diliputi kesedihan, berarti pertanyaannya, benarkah kita hidup menggunakan petunjuk Allah? Itu hasil survei pasti tidak. Semalam saya datang oleh seorang teman curhat rumah tangga yang begitu rumit.
persoalannya. Saya tanya, waktu kamu nikah pakai petunjuk agama tidak? Ya pakai Pak. Coba apa saja tuh? Rukun syaratnya, komplit, lengkap, sah. Ada saksi? Ada wali? Ada. Nah, ada ijab? Ada. Kabul? Ada. Pengantinnya? Ya tuh. Setelah menikah apa masih pakai Islam? Nah, ulang. Setelah kamu menikah, apakah pakai petunjuk Allah ente? Ente, kenapa Ustaz? Ya paingan. Akhirnya kacau. Awan cenah buka? Kacau. Ya. Allah memberikan patokan hudan teh naon cenah Pak? Patokan. Patokan orang yang beriman yang terhubung itu dinisbatkan, disandarkan, dipadankan dengan kata cinta. Surah naon ieu? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Mehong deui Allah. Al-Baqarah 165. Dan orang-orang beriman jiwanya teramat sangat mencintai Allah. Teman-teman pernah merasakan tuh bogoh kawewe? Pernah tuh? Mencintai perempuan pernah? Pernah. Ibu-ibu pernah nggak merasakan bagaimana rasa cinta laki-laki? Pernah ya? Ya. Saya kasih ilustrasi ya. Misalkan seorang lelaki bogoh pisan kahiji awewe. Seorang laki-laki sangat mencintai seorang perempuan, datang ke rumahna, apel teh, ta'aruf teh, bogoh pisan di lalaki teh ya. Tiba-tiba aya bibina teu wawuh, dihormati moal bibina. Dihormati moal. Hah? Seorang lelaki bogoh ka awewe, datang ke rumahna, hok datang bibina, nepangkeun bibi dihormati moal. Kunaon sabab? Da bogoh ka eta awewe. Nabat kali aya pakuat pakait bibina. Datang bapana pohang wahuntuan. Seuri moal eta lalaki. Moal, hayang diusir. Walaupun hayang sering ditahan, bisi ngalecehkeun, bisi menyinggung. Pak, cager jang wahuntuan. Alhamdulillah. Cek kabogoh urang teh, cek calon pojo teh. Ini ayah suntangan nih. Hah? Lalu kita bawa makanan misalkan ya martabak atau apalah makanannya. Datang alona umur 4 tahun, diacak-acak tertuangun teh, ngambek moal. Naon sabab? Da hatena aya bogoh ka eta awewe. Mun ngambek sieun diputuskeun, goreng adat geuningan kamu teh. Lalu ketika berjalan waktu, bibinya ngadukung, mang ngadukung, geus neng jadi kawin jeung si Ujang teh, bageur ka mang ge hormat, ka bibi ge bageur, ka awak ge bageur. Akhirnya direstui menikah. Geus kawin haram jadah. Bohong tah cinta teh. Kalau jiwa seorang beriman kepada Allah, jiwa terhubung dengan Allah, cinta kepada Allah, mungkinkah menyakiti umat Nabi? Mungkinkah menyakiti manusia? Kunaon sabab? Manusia teh panu Allah, ciptaan Allah. Jikalau seorang suami jiwanya benar-benar iman kepada Allah, mungkinkah menyakiti istrinya? Kenapa? Karena dia sadar istrinya itu milik Allah. Seorang istri kalau beriman kepada Allah, hatinya nyambung dengan Allah, mungkinkah mendurhakai suami? Wah, mungkin. Naon sebab? Dan nyambung dengan Allah. Seorang ayah, seorang tua, kalau nyambung dengan Allah, mungkinkah mendurhakai anaknya? Oh, ternyata krisis keluarga hari ini hilangnya iman kepada Allah dikarenakan naon tah? Maksiat. Ibu punten, pami aya seorang nu terkena penyakit diabetes. Naon bu diabetes bu? Gulanya. Dongkap ka dokter. Cek dokter teh ibu diabetes. Cek dokter ge hoyong damang, hoyong langkung parah. Pami hoyong langkung parah, tamu gula bodas unggal poe.
pek tamul dah adinya. Bahkan sanguan pek gula bodas. Lamun hayang langkung parah, pami hayang damang kumaha? Liren tuang gula. Leres. Aya jalmi hipertensi. Naon pemicuna hipertensi teh, Bu? Uyah. Bapak, ibu itu, bapak itu ternyata penyakitnya hipertensi. Oh, paingan teu boga duit wae. Lain karena duit eta mah. Jangan sirah muyong. Cek dokter, hayang lebih parah, hayang cager. Lamun hayang lebih parah, tamu tak asin ngopoe, tamu kalinya. Lamun hayang langkung parah. Mun hayang cager kumaha? Liren heula kana uyah. Nah, manusia itu organ yang paling sentral itu adalah kolbu. Yang disinilah terdapat ciri khas manusia. Apa itu? Hati nurani. Hati nurani itu akan rusak kalau ada penyakit. Seperti, pernahkah Anda melihat ada orang berkaki tapi tak bisa berjalan? Pernah, Akang? Ningali sukuna dua tapi mereka masih roda. Kunaon? Tepungsi. Kunaon tepungsi? Udur, sakit. Pernahkah melihat ada orang punya tangan tak fungsi tangannya? Kunaon? Stroke. Pernahkah Anda melihat ada orang punya lisan tak bisa ngomong? Bisu. Pernahkah Anda melihat ada orang punya mata tak bisa melihat? Buta. Karena penyakit sesuatu misalkan kotoken. Ya. Pernahkah Anda melihat orang punya hati tapi sikap perilakunya tidak punya perasaan? Pernah? Kejam. Suami bunuh istrinya, kejam tidak? Istri bunuh suaminya, kejam tidak? Seorang ibu buang bayinya, kejam tidak? Pernah? Kenapa? Kan punya hati. Hatinya sakit. Saat Nabi Muhammad mengajak kepada iman yang akan menghantarkan kepada kebahagiaan, keselamatan dunia akhirat, mereka menolak. Allah menjelaskan fi qulubihim maradha. Di dalam hati mereka terdapat penyakit sehingga hatinya tak berfungsi lagi. Naon sebabna hati itu bisa sakit? Lamun gula tadi mah diabetes mah gula, hipertensi mah asin, lamun hati naon? Dosa. Iman tidak akan pernah tumbuh berkembang lamun dosana teu eureun. Mangkaning dosa teh pan hampir barareuki. Leres, hampir beuki atuh. Lewat jalur panon, lewat jalur ceuli, lewat jalur lisan, lewat jalur leungeun. Bahkan ada seorang pemuda 16 tahun, saya Kang reuwas 16 tahun bocil atuh. Berapa tahun? Iya Kang. Encep, berapa tahun? Pasti 16 tahun. Cenah kieu. Di soreang tuh, Pak Ustad. Soreang nih. Allahu Akbar. Tapi lain si ieu lain ya. Di ieu naon anu loba kuda teh naon tuh. Jembatan kadua kuda teh naon lah. Nu eger. Ya pabrik eger pan seberangna keluar jalan tol teh naon eta. Nya eta lah nya. Pak Ustad, abdi usia 16 tahun. Abdi tos seueur dosa Pak Ustad. Mana 16 tahun loba dosa naon? Semua organ tubuh saya sudah bermaksiat kabeh. Balik, mohon Bang. Mata seueur dosa, cepil seueur tangtos, lisan komo, leungeun pernah. Naon? Abi pernah ditangkap polisi Pak. Kunaon? Ngaling. Suku geus puguh. Kelamin atos oge. Bener sih. Jinah osok astagfirullah. Abdi reuwas budak ayeuna 16 tahun geus ngobaan kabeh. Da seuruna wisan gitu. Halo. Ada apa dengan negeri ini? Ada apa dengan tempat tinggal kita hari ini? Maka kalau anak-anak kita tidak dikuatkan dengan iman,
itu bisa melenceng di usia dini. Maka kata peneliti hari ini, budak ayeuna mah balegna gancang teuing. Abdi kapungkur SMA kelas 3 teh bolon keneh. Zaman abdi ya. SMA kelas 3 ka awewe teh ngesang. Siun. Tumang assalamualaikum gitu. Ayeuna mah walarani. Kenapa? Karena sebenarnya iman itu dalam keadaan lemah dan rusak. Nauzubillahimin zalik. Sehingga siapa yang mengikuti tuntunan Allah akan dijanjikan tanda-tandanya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Naon cenah khauf teh? Kuatir. Lawan kuatir naon? Lawan kuatir naon? Takut. Bahagia. Walahum yahzanun, dan kamu tidak akan bersedih. Lawan sedih naon? Gembira. Orang yang mengikuti tuntunan Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun, maka mereka akan dalam keadaan bahagia dan bergembira. Maka orang berkata, bukan bahagia yang membuat kamu bersyukur, tetapi bersyukurlah yang membuat jiwamu bahagia. Gembira ditambah bahagia sama dengan kopi jeung susu, hiji sama dengan blend, ya kan? Di blend tuh. Naon deui nya? Dua unsur bersatu jadi namanya baru juga. Betul tidak? Dua unsur bersatu namanya jadi baru, istilah baru tuh. Warna koneng campurkeun jeung berem, naon hasilna? Warna hejo jeung koneng, naon hasilna? Ungu mah biru jeung berem. Berem jeung bodas hasilna naon? Pink tuh. Bahagia ditambah gembira, apa hasilnya? Ayo, yang bisa 1 juta. 3, 2, 1, bablas. Hasilnya falah. Hayya 'alal falah. Mari kita meraih kemenangan. Falah itu dalamnya isinya gembira dan bahagia. Ternyata jelema armungeun kalah hese tuluy. Orang yang mendapatkan falah punya karakter namanya aflah. Sifatnya aflah. Maka Allah mengatakan, berfirman tuh, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung, bahagia dan gembira orang-orang yang imannya mantap. Lihat surah Al-Baqarah awal tuh. Alif lam mim zalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang yang terhubung beriman kepada zat yang maha gaib dan dibuktikan keterhubungan dengan salat, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila bil qabrik wabil akhirati hum yuqinun, dan mereka yakin tanpa ragu dengan adanya hari akhir. Terus ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul tuh. Dia yang mendapatkan aflah, mendapatkan falah, melekat di jiwanya dinamai aflah, dan orangnya dinamai muflih, jamaknya muflihun. Itulah orang-orang yang beruntung. Dan bisa dibuktikan siapa yang meninggalkan tuntunan ini, dia akan ditimpa kerugian dan kehinaan. Nauzubillahi min dzalik. Maka enjoylah hidup biar lebih enjoy. Bagaimana caranya? Berimanlah kepada Allah. Bagaimana iman supaya kuat dan mantap? Support dengan ilmu pengetahuan dan wujudkan dengan amal-amal soleh, dan duduklah dengan orang-orang yang soleh
insya Allah iman itu akan tumbuh berkembang. Seiring dengan perkembangannya itu akan melahirkan buah-buah yang banyak dan beragam, panen di setiap masanya. Itulah anugerah yang Allah berikan. Dan insya Allah kita selalu bermohon, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan mudah-mudahan semua kita termasuk orang-orang yang dibahagiakan di dunia dan di akhirat dan terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu saja mungkin. Nah, waktu pula yang membatasi kita. Semoga ada manfaatnya ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.